penggemar Java Story TV. Sekarang tim Java Story TV ada di Pantai Kodang Merak, yang mana kami ketemu dengan narasumber sebagai pengelola atau pengurus daripada apa tadi Mas? Pantai Kodang Merak. Saya berbicara dengan Mas apa ini? Edi Dwi Purnomo. Edi Dwi Purnomo. Mas ini siapa? Trimulyo. Trimulyo. Mas Dwi, Ya. latar belakangnya ini kapan mulai ditemukan deh? Kalau Kodang Merak sendiri ditemukan itu sekitar tahun 80-an lah. Ya. 80-an, tapi dibuka mulai dirintis pembuatan jalan ini sekitar tahun 84-an. 84 ya? 84 sampai sekitaran 93. Dan itu dihubungkan mulai jalan desa sampai sini itu kurang lebih sekitar 10 kilo. 10 kilo. Jadi jarak 10 kilo itu dulu masih hutan belantara, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Tapi berkat gotong royong warga desa Bening itu alhamdulillah sampai sekarang ini sudah bisa dilewati kendaraan roda 4. Pandang orang Merak enggak dalam lembaga ya? Dalam lembaga, bentuk lembaga. Dalam bentuk lembaga. Berapa orang lembaga? Dari anggota lembaga berapa orang? Kurang lebih. Untuk Kodang Merak sendiri, Pak, Iya. karena lembaga Desa Sumberbening itu punya 2 objek. Iya. Jadi syukur, alhamdulillah Desa Sumberbening punya 2 objek wisata. Yang pertama itu Jembatan Panjang dan Kodang Merak itu satu lembaga. Untuk khusus Kodang Merak sendiri itu sekitar 15 orangan lah. 15 orang, terus yang di Jembatan Panjang itu sekitar 30 ya. Jadi kita satu lembaga, cuma beda pengelola. Kita yang ditugaskan untuk di Kodang Merak, teman-teman yang lain ada di Jembatan Panjang. Kenapa dalam hal bentuk penggalian dana, bukan kata modal ya? Kenapa kok ada investor yang masuk untuk mengembangkan supaya bentuknya itu luar biasa gitu? Gimana? Sekali lagi kita investor yang kita jaga adalah alam, Pak. Jangan sampai investor masuk nanti katakan investor menginginkan seperti ini akhirnya membabat katakan kayu atau merubah bentuk ini yang kita sayang seperti ini. Tapi kan bisa dimulai dari dasar awal, MOU-nya bagaimana bentuknya. Kan seperti itu. Ya, tawaran dari investor sebenarnya ada, Pak. Tapi Ya, kita lebih cenderung memperdayakan warga kita. Kita banyak warga desa yang punya apa ya, potensi kita tadi. Ngomong-ngomong ini wilayah maritim atau ikut perhutani ini? Ini perhutani. Perhutani ya. Jadi kerjasamanya dalam bentuk perhutani. Dalam bentuk perhutani bekerja sama dengan pihak desa dalam bentuk lembaga. Jadi kita bermitra dengan perhutani. Berapa persentasinya, Mas? 30% dari perhutani untuk apa pengelola. Terus ada berapa persen lagi untuk Puspika, berapa persen lagi untuk apa pemerintahan desa. Konsep berdepannya misalnya ada pembenahan, ada fasilitas umum yang memadai begitu. Waktu anak-anak mandi bilasnya itu enak. Jadi ya seperti kalau kita mau nyontoh ya, kita mau mencontoh suatu misal di tepi pantai dikasih kayak pancuran hanya untuk bilas. Ya, terus ada kamar khusus untuk ganti begitu. Kedepannya kira-kira ada nggak seperti itu? Ya kita punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Pak. Hal-hal seperti itu sudah apa ya? Sudah terkonsep dengan program-program kita. Jadi dengan awal-awal pertama kayak pembuatan apa? Bapak sampah, pembuatan tulis-tulisan untuk arah, untuk himbauan-himbauan. Dan ke depan ini juga ada apa? Kita buat pos-pos selfie di sekitaran pulau. Cuma sekali lagi memang kita itu terkendala dengan anggaran, dengan biaya-biayaan. Jadi semua program itu kita laksanakan dengan program-program dengan apa ya? Ya dengan pelan lah. Tapi pasti insya Allah hal-hal tersebut bisa tercapai. Langkah ke depan ada nggak keinginan yang lebih ya kan? Semua orang kan pasti ada keinginan lebih ya. Investor masuk
investor asing misalnya? Kita tetap selalu terbuka dengan investor-investor asing, Pak. Ya asalkan sekali lagi tidak mengganggu habitat yang ada di sini, ekosistemnya terjaga. Ekosistem di sini, terus yang lebih penting warga kita, warga-warga kita desa Sumberbul itu bisa diperdayakan di wisata sini. Seperti itu. Kita selaku pengelola wisata, jelaslah wisata kita lebih bisa terkenal pertama, pengunjung banyak, tapi tidak sekali lagi yang kita menjadikan tujuan kita tidak sampai mengganggu ekosistem hayati di Padang Panjang sendiri. Jadi sinergitas lah antara pengunjung dengan alam itu masih bisa terjaga. Hampir setiap tahun itu kita dapatlah bantuan dari dana desa. Kalau tahun kemarin gitu kita punya snorkeling, tahun ini kita diberi dengan alat kebersihan kayak bebak sampah seperti itu. Kayak tulisan welcome itu murni itu kita yang bikin, kita yang rancang, kita wujudkan bareng-bareng dalam bentuk swadaya. Untuk mengantisipasi masyarakatnya mengunjungi sini supaya nggak buang sampah seenaknya gimana? Ya kita didik dengan kesadaran kita. Kalau pengunjung itu ya terutama kita sebagai pengelola ya harus kita ciptakan budaya bersih untuk pengunjung sendiri. Dimulai dari dengan warga sini. Pertama pengelola kita tanamkan budaya bersih, pemilik warung, terus warga nelayan kita mulai rubah lah. Kita mulai awali kita rubah dengan pola-pola kebersihan seperti itu karena orang itu kan cenderung bermacam-macam karakter. Dengan kondisi seperti itu ya memang kita harus pelan karena Padang Panjang sendiri sudah lama berpenghuni. Kita tahun 90 itu sudah banyak warga-warga nelayan yang menetap tinggal di sini. Ada nggak wisata kampung yang menghasilkan selamatan khusus di kampung pantai ini? Ada, Pak. Setiap satu suro itu menjadi agenda rutin kita. Satu suro itu kita melakukan lagu bersama kampung nelayan. Ini ada kampung nelayan juga, Pak. Maksudnya lagu itu apa? Lagu itu larung. Larung sesaji lah. Larungnya di mana? Kita naik perahu nanti kita di tengah. Pas satu suro. Bapak bisa datang pas satu suro. Tapi biasanya konsep acara itu malam kita acara hiburan. Biasanya ada wayang, ada rembuk desanya, rembuk untuk acara. Ini kan penting buat saya. Rembuk acara waktu larung saja. Itu berapa hari? Bulanan, Pak. Misalkan, Pak. Ya biasanya 1 bulan itu sudah kita konsepnya. Acaranya buat apa, seperti apa, dikemas seperti apa. Gaji resiknya? Kalau gaji resiknya karena itu dibikin satu paket sekalian sama kegiatan yang ada di desa. Di desa biasanya ada untuk agenda rutin. Iya. Itu pagar wayang kuning, santunan, itu tampilan para kesan-kesan yang ada di desa. Biasa kan ada kesan yang kayak beranang, bencak, orkes ataupun tampilkan semuanya atau ditutup dengan pagar wayang kulit dan lain-lain. Terima kasih, Mas. Semoga sukses. Sama-sama, Pak. Dukungannya semoga sukses. Semoga sukses. Sampai ketemu lagi nanti. Siap. Oke, penggemar Desa Sumberbul TV, kita bincang-bincang dengan Mas Edi. Semoga penggemar bisa lebih menikmati langkah-langkah ke depan apa yang akan dilakukan oleh Mas Edi dan teman-temannya untuk lebih dikembangkan. Oke, penggemar. Sampai ketemu lagi.
Pak.